Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah teman-teman masih di acara Sukses UTBK atau SBMPTN di tahun ini. Teman-teman masih di pokok bahasan sistem gerak pada pertemuan kedua, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama pada video pertama mengenai pokok bahasan sistem gerak, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita sudah membahas plan A, yaitu mengenai soal nomor 1 sampai dengan soal bernomor kelima, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini di sistem gerak pokok bahasan kedua, yaitu kita akan membahas plan B-nya, yaitu soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Oke, baik, kita langsung masuk saja ya. Di soal nomor 6 berkenaan dengan pokok bahasan sistem gerak, teman-teman, di sini disebutkan, bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa soal nomor 6 menyebutkan bahwa skoliosis katanya merupakan penyakit tulang yang menyerang tulang. Nah, tulang apa yang diserang oleh kelainan dari skoliosis ini? Baik, kita bahas. Nah, berkenaan dengan gangguan pada tulang, teman-teman, khususnya tulang belakang, gitu ya, dia merupakan akibat dari adanya distrofi otot, teman-teman. Jadi, adanya gangguan tulang belakang itu diakibatkan oleh distrofi otot, teman-teman, gitu ya. Nah, selain itu, ada dikarenakan oleh sindrom Marfan, teman-teman, atau Down syndrome, atau bisa jadi oleh sikap tubuh yang buruk, gitu ya. Akibatnya dia menimbulkan bentuk pada tulang belakang yang memang berbeda, gitu ya. Itu dia akibat gangguannya. Nah, salah satu penyakit tulang belakang akibat posisi duduk yang tidak betul, teman-teman, yang tidak sesuai, biasanya dia menimbulkan suatu kelainan yang disebut sebagai skoliosis, gitu ya. Nah, skoliosis ini dia merupakan kelainan tulang belakang, teman-teman, gitu ya, atau vertebrae, gitu ya. Nah, dia bagian punggung dengan ciri-ciri tulang mengalami pembengkokan ke samping, teman-teman. Jadi ada pembengkokan ke arah samping kiri atau pembengkokan ke arah samping kanan. Itu dia skoliosis, ya. Nah, skoliosis ini dia menyerang tulang yang mana? Dia menyerang tulang vertebrae, khususnya bagian torakalis, teman-teman. Oke, kita akan lihat nih gambarnya, teman-teman ya. Ini adalah tulang belakang yang sehat, teman-teman. Dia lurus mulai dari cervicalis sampai ke koksi, gitu ya. Dia lurus. Ini yang normal. Nah, sedangkan kalau kelainan berupa skoliosis torasik, gitu ya. Dia menyerang di daerah torakalis, gitu ya. Dia menyerang daerah torakalis. Ya, di sebelah sini nih. Bengkok boleh ke sebelah kiri atau bengkok boleh ke sebelah kanan, gitu ya. Sedangkan kalau skoliosis dia yang menyerang daerah lumbar, itu dia ada di daerah bawah sini. Ini daerah lumbar, gitu ya. Bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Lumbar ini yang diserangnya. Atau kombinasi skoliosis bisa torak dengan lumbar, gitu ya. Jadi mulai dari toraknya melengkung, juga daerah lumbarnya dia melengkung, gitu ya. Ini dia, makanya ada yang menyebutkan ini seperti huruf S, gitu ya. Atau ada yang skoliosis itu dia torak lumbar, gitu ya, dari ujung dari lumbar sampai ke ujung dari torak, gitu. Tuh, seperti ini ya kelainannya. Ini tadi bisa jadi distrofi otot, gitu ya, tetapi memang kalau skoliosis itu dia lebih ke posisi duduk, teman-teman, yang tidak sesuai, gitu. Jadi berkenaan dengan skoliosis ini adalah yang diserang itu dia lebih mengarah ke vertebrae torakalis, gitu ya. Oke, baik. Itu dia soal nomor bukan pertama ini ya, soal nomor ke-6. Oke, sekarang kita akan lihat teman-teman di soal nomor ke berapa, berarti ke-7. Oke, kita balik dulu ke menu. Ini dia menunya. Soal nomor 7 kita lihat mengenai option apa ya? Letak sumsum tulang merah pada manusia katanya. Baik, kita akan lihat soalnya. Ini dia soal nomor 7, pada penampang melintang tibia katanya. Oke, konsentrasi kita masuk ke tulang yang disebut sebagai tulang kering, gitu ya, atau tibia katanya.
Nah, sumsum merah ditemukan pada bagian apa? Pada tibia, sumsum merah ini bisa ditemukan di sebelah mana? Gitu ya. Baik, kita akan lihat sumsumnya. Oke, nah sumsum merah teman-teman pada tulang tibia atau tulang keringnya manusia itu kita bisa temukan pada daerah bagian ujung yang disebut sebagai bagian epifisis teman-teman. Jadi ujung pada tulang tibia gitu ya, baik ujung atas ataupun ujung bawah itu disebut sebagai daerah epifisis. Nah, daerah epifisis ini dia merupakan bagian tulang yang berbentuk bonggol, teman-teman, gitu ya, bonggol bulat, gitu ya. Itu memang ada di daerah ujung-ujung pada tulang tibia, gitu ya. Nah, epifisis dia tersusun dari jaringan pons yang mengandung sumsum merah. Jadi sumsum merahnya itu paling banyak di daerah epifisis, teman-teman. Itu ya di ujung-ujung pada tulang tibia. Jadi bisa dilihat dari gambar kalau ini misalkan saya punya tulang, maka di ujung-ujungnya nih, epifisis itu adalah di ujungnya, baik ujung atas ataupun ujung bawah. Ini namanya epifisis. Sedangkan ke bawah dia membentuk metafisis, yang di tengahnya antara epifisis atas dengan epifisis bawah itu dia membentuk diafisis. Gitu ya. Sumsum merah bisa kita temukan di daerah epifisisnya, gitu ya. Jadi paling keluarnya tulang rawan ditemukan sumsum merah, tulangnya tulang spons gitu ya, ada cakram epifisis yang membuat tulang terus tumbuh. Gitu ya, memanjang, adanya cakram epifisis. Terus sumsum tulang, tulang kompak, saraf, pembuluh darah juga lapisan terluar pada tulang atau periosteum gitu ya. Nah, teman-teman perlu diingat nih cakram epifisis yang ini penting sekali untuk diingat bahwa dialah yang membentuk proses pemanjangan peninggian tulang. Adanya cakram epifisis berarti orang tersebut masih bisa bertambah tinggi. Gitu ya. Oke, jadi berkenaan dengan soal nomor 7, sumsum merah ditemukan pada tibia pada epifisis gitu ya. Oke, baik. Itu adalah soal nomor ke-7. Oke, kita balik ke menu. Kita lihat soal nomor 8 berkenaan dengan apa? Kita akan lihat. Ini adalah berkenaan dengan bagian-bagian pada rangka aksial manusia. Oke, gitu ya. Rangka ini ada aksial, ada apendikular, gitu ya. Baik. Soalnya disebutkan bahwa kita lihat bagian tubuh yang tidak, diminta yang tidak teman-teman. Yang tidak termasuk ke dalam rangka aksial, berarti yang salah ya, adalah, kita akan lihat. Nah, tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia itu kan dibagi dua, seperti yang telah dipelajari di sekolah teman-teman, bahwa yang pertama ada yang disebut sebagai kerangka aksial atau rangka aksial, yang satu lagi yang disebut sebagai rangka apendikular, teman-teman, gitu ya. Rangka aksial itu jumlahnya di dalam tubuh kita ada sekitar 80 tulang, teman-teman. Sedangkan apendikular itu dia tulangnya sekitar 126 tulang, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu dia. Nah, berkenaan dengan kerangka aksial ini bukan akasial gitu ya. Aksial maksudnya teman-teman. Ini A yang di depannya dibuang ya, jadi aksial. Nah, kerangka aksial ini teman-teman, dia berfungsi untuk apa? Dia berperan, adanya aksial ini dia berperan melindungi organ-organ tubuh kita gitu ya, dan memelihara postur tubuh teman-teman. Jadi rangka aksial peran utamanya seperti itu. Nah, tulang yang termasuk ke dalam kerangka aksial itu banyak. Yang pertama ada tulang kranium atau dia tulang tengkorak teman-teman. Terus ada kolumna vertebralis atau kita sebut sebagai tulang belakang. Ada tulang kosta teman-teman atau tulang rusuk, dan yang terakhir ada tulang sternum atau tulang dada. Nah, 4 tulang ini dia termasuk ke dalam kerangka aksial gitu ya. Sedangkan kerangka aksial kalau kita lihat dari gambar bisa diperlihatkan seperti ini teman-teman, ada kranium gitu ya. Ada vertebra kolumna vertebralis atau tulang belakang gitu ya. Ini dia kolumna vertebralis. Terus ada yang disebut sebagai kosta, ada yang disebut sebagai sternum. Gitu ya. Ini adalah bagian-bagian yang termasuk ke dalam rangka aksial gitu, teman-teman gitu ya. Nah, ini seperti ini. Sedangkan teman-teman yang kedua yaitu kerangka apendikular, itu dia fungsi utamanya itu kerangka ini dia sebagai alat pergerakan tubuh, teman-teman, membantu di dalam proses pergerakan tubuh. Tentu alat gerak aktifnya tentu otot gitu ya. Nah, maksudnya kerangka apendikular itu adalah kerangka pergerakan tubuh. Contoh misalkan ada anggota gerak atas,
lengan, teman-teman, ada anggota gerak bawah gitu ya, berbicara kaki, terus ada tulang panggul. Nah, 3 jenis dari anggota ini termasuk ke dalam apendikular, di mana dia merupakan anggota tulang yang berperan dalam pergerakan tubuh, ya. Nah, misalkan pergerakan atas, ada tangan ataupun lengan, gitu ya. Di dalamnya kan macam-macam, gitu ya. Nah, apa namanya? Di tulang ini dia merupakan anggota bagian tulang tangan bagian atas ini, gitu ya. Nah, terdiri dari apa? Ada tulang lengan atas yang di sini teman-teman humerus, gitu ya. Nanti ada pengumpil, radius, ada hasta atau ulna. Nanti dia masuk ke telapak tangan, gitu ya. Di sini tangannya termasuk jari-jarinya. Terus anggota gerak bawah berarti bermulai dari tibia, teman-teman, dari paha dulu, maaf, dari femur, gitu ya, terus ke betis, ke fibula, terus ke tulang kering yaitu ke tibia gitu. Sementara bagian telapak kakinya juga dia masuk ke dalamnya. Dan satu lagi yang termasuk apendikular adalah tulang panggul. Ya, tulang panggul ini dia berperan menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Ya, jadi gambarnya yang ini nih. Gitu. Jadi aksial itu dia 80 tulang, sedangkan apendikular itu lebih banyak sampai 126 tulang, teman-teman. Ya. Ini dia yang termasuk ke dalam rangka apendikular, anggota gerak, gitu ya, atas ataupun bawah. Jadi teman-teman berkenaan dengan apa namanya rangka aksial, yang tidak termasuk ke dalam rangka aksial adalah pelvis girdle, teman-teman. Kalau berbicaranya apa namanya pelvis girdle ini dia berbicara tulang panggul. Nah, sedangkan tulang panggul ini dia masuk ke dalam kerangka ini nih pelvis girdle ya. Dia masuk ke dalam kerangka apendikular. Berarti D salah. Gitu ya. Oke. Itu dia nomor berapa berarti? Ini nomor 8 atau 9? Gitu ya. Bagian tubuh. Coba kita cek di menu. Ini nomor berapa ya? Oh, nomor ke 9 ternyata, teman-teman. Nomor 8 ya. Nah, sekarang nomor 9, gerak persendian pada lengan manusia. Oke, kita lihat nomor 9 nih. Di nomor 9 disebutkan soalnya, teman-teman bisa diperhatikan, katanya gerakan menekuk lengan, ini lengan menekuk gitu ya, lengan ditekuk, yang melibatkan otot bisep katanya, dan melibatkan otot tricep menunjukkan karakteristik kemampuan otot, khususnya sifatnya apa? Oke, saat dia menekuk lengan, ya. Oke, baik. Nah, berbicaranya pergerakan pada otot, teman-teman, bahwa otot ketika dia sebagai alat gerak aktif, dia memiliki 4 sifat. Yang pertama, sifat dari otot itu dia kontraktibilitas, gitu ya. Jadi kontraktibilitas ini dia maksudnya dia memiliki kemampuan untuk memendek ketika dia berkontraksi, gitu. Terus yang kedua ada sifatnya eksitabilitas. Nah, kalau yang ini dia kemampuan otot untuk menanggapi rangsangan. Jadi sebagai efektor gitu ya. Sedangkan yang ketiga ada ekstensibilitas, teman-teman. Nah, kalau yang ini dia kemampuan otot ini untuk memanjang gitu ya. Kapan memanjangnya? Tentu ketika berelaksasi, berlawanan dengan kontraktibilitas gitu ya. Nah, sedangkan elastisitas, teman-teman, ini kemampuan otot dia untuk kembali ke bentuk semula. Nah, saat lengan dia ditekukan, tentu otot bisep dengan tricep berbeda gitu ya. Ada yang berkontraksi, ada yang berelaksasi gitu. Berarti ini memanfaatkan kemampuan sifat otot dalam keadaan apa namanya kontraksi dan relaksasi gitu ya. Jadi saat menengukan otot bisep dia berkontraksi, sedangkan otot tricep dia berelaksasi. Nah, gerakan ini dia disebut sebagai gerakan fleksi gitu ya, menekuk, gerakan menekuk. Sehingga apa? Karakteristik tersebut berarti menunjukkan kemampuan otot ketika sedang berbicara ekstensibilitas dan kontraktibilitas gitu ya. Jadi, nah ini dia ototnya, teman-teman, bisep itu di daerah yang moncongnya ya. Ketika fleksi, ketika ditekuk, maka bisep dia berkontraksi, sedangkan tricepnya dia berelaksasi. Namun ketika ekstensi diluruskan, kebalikan. Sekarang yang tricepnya berkontraksi, sedangkan yang bisepnya berelaksasi, gitu ya. Nah, jadi memanfaatkan sifat kontraktibilitas dan ekstensibilitas. Jadi 24, gitu ya yang betulnya. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4. Berarti C ya.
Jawabannya adalah C, nomor ke-9. Oke. Kita balik lagi ke menu teman-teman mengenai soal yang terakhir di video kedua. Kedua ini berkenaan dengan pokok bahasan sistem gerak gitu ya. Nomor 10, fungsi dari jaringan. Oke, tentu berkenaan dengan sistem gerak apa tuh ya? Kita lihat. Oke, nomor terakhir yaitu nomor ke-10 berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari epitelium. Oh, ini mah jaringan epitel berarti ya. Oke, kita lihat. Apa fungsi dari jaringan epitel? Nah, ini dia sudah saya ungkapkan teman-teman. Jadi perlu diketahui sama kalian bahwa berbicaranya jaringan epitel ini, teman-teman, itu berbicara suatu jaringan pembatas, gitu ya. Pembatas atau kita sebut sebagai pelapis yang menyelubungi atau dia melapisi permukaan organ atau rongga dari organ ataupun saluran-saluran dari organ baik di luar ataupun di dalam tubuh, teman-teman. Itu dia jaringan epitel. Nanti fungsinya buat apa? Satu, dia bisa sebagai pelindung atau proteksi, gitu ya. Yang kedua, dia bisa berperan sebagai kelenjar, berarti dia bisa mampu menghasilkan getah, mampu melakukan sekresi, berarti ya. Sebagai penerima rangsangan atau berarti epitel ini dia sebagai reseptor, gitu ya, penerima rangsangan, gitu. Terus dia sebagai pintu gerbang lalu lintas zat, gitu ya, melakukan absorpsi atau penyerapan, gitu. Terus yang terakhir, nah berdasarkan soal teman-teman, maka yang bukan merupakan, ini kan yang diminta itu yang bukan, gitu, yang bukannya ya. Nah, yang bukan merupakan jaringan epitel adalah sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Sebab alat gerak aktif adalah peran dari otot, bukan jaringan epitel, gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Gitu teman-teman. Ini dia nomor ke-9, nomor 10 ya. Nah, berarti sudah beres pertemuan mengenai pokok bahasan sistem gerak. 2 pertemuan kita bahasnya, ada plan A dan plan B. Silakan teman-teman bisa memanfaatkan persiapan UTBK ataupun SBMPTN mengenai pokok bahasan sistem gerak yang sering muncul, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Silakan bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Banyak soal yang telah kami bahas, gitu ya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.